Puji Tuhan. Shalom semuanya. Semua bersukacita pada hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya semua yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, Allah yang setia, Dia yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan pagi hari ini, kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian, ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bertata, berdaulat di tempat ini Tuhan. Dan hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, biar Engkau sendiri yang memenuhi setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang penuhi setiap kami. Dan kami mau datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang hidup penuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan. Dan kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
hati. Untuk jamaah Yes Jesus. Biar Kau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, oh, ku buka berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Mau terus menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, biar Kau yang ambil alih Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang maha tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu.
baik Tuhan, sungguh kau baik Yesus. Oh, sekiara lambara. Haleluya, Jesus, sungguh kau baik Tuhan, sungguh kau baik Yesus. Haleluya, dan kami mau percaya padamu Tuhan Yesus. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Jadikanku Yes, lebih dari pemenang. amin Tuhan. Percaya kau Tuhan yang Tak pernah lalai menepati janji. Mari jemaat Tuhan dengan iman percaya, katakan ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Saya persilakan kepada Pastor Nathan. jadikanku Lebih dari pemenang, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu Tuhan, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa punya Allah yang gak pernah gagal. Yes. Kami akui Tuhan kadang-kadang kami kecewa, tapi bukan karena Engkau gagal. Kami kecewa karena kami gak ngerti rencana Ya, Tuhan. Tuhan. Tapi waktu kami mengerti rencana Tuhan, kami jadi tahu Engkau punya rencana yang terindah, Yes. terbaik. Amin. Secara manusia, kadang-kadang kami nggak nyampe Tuhan, tetapi lewat kesaksian yang kami boleh dengar dari Ricky, apa yang Kau izinkan terjadi kepada Arlin, pikiran kami nggak nyampe, tapi Engkau dahsyat Tuhan. Engkau tahu sesuatu yang kami nggak tahu. Ya. Engkau tahu sesuatu yang dokter nggak tahu juga. Ya. Dan kami bersyukur Tuhan. Lewat kesaksian yang boleh kami dengar hari ini, kami mau semakin taat sama Tuhan, semakin nurut sama Tuhan. Karena ternyata betul, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah. Kami gak mau memaksakan kehendak kami Tuhan. Kami hanya mau taat. Apapun yang Kau rancangkan terjadilah. Apa yang Kau kehendaki terjadilah. Karena kami tahu Tuhan, itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ricky, Arlin, Jolin, dan Velin, berkati keluarga ini. Dan kami ikut bersuka cita atas kelahiran Velin. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi siang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan waktu Engkau ada di tempat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kehilangan pengharapan diberi pengharapan yang baru. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur biar kami boleh semakin jatuh cinta sama Tuhan. Ya, Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh sama Tuhan.
Sekarang kami mendengar isi hati Tuhan, Engkau juga yang kuasai kami semua, berkati kami semua, urapi kami semua. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan ada di Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan diberkati Tuhan, setiap kami diurapi Tuhan, mata kami, pikiran kami, pendengaran kami, hati kami hanya fokus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sebelum tangan-Mu. Kami mau seperti Maria yang mengambil sikap yang terbaik, mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik? Yes. Sungguh baik, sangat baik. Amat baik buat kita semua. Semua baik-baik, saudara-saudara semua sehat, sukacita. Senang banget lihat saudara, hari ini ada beberapa yang baru. Saya ucapkan selamat datang. Harapan saya kita bisa melayani Tuhan bersama di tempat ini. Yes. Oke. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ini adalah minggu ketiga kita bicara tentang mau jadi wadah yang siap menerima berkat Tuhan. Saudara mau menerima berkat Tuhan? Yes. 2 minggu lalu dan minggu lalu kita sudah bicara tentang apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita miliki untuk bisa menerima berkat Tuhan. Nah, hari ini saya tergerak untuk boleh kita lihat ternyata ada penghalang berkat Tuhan. Penghalang berkat Tuhan. Sebelumnya saya mau ingetin saudara, Tuhan pengen banget memberkati kita. Tuhan pengen banget memberkati kita. Udah 2 minggu ini, hari ini minggu yang ketiga, kita lihat ayat-ayat ini, jadi saya nggak usah ajak kita untuk lihat lagi, saudara boleh catat, nanti baca lagi di rumah. Bicara tentang berkat jasmani, bicara tentang berkat rohani, perlindungan, penyertaan, promosi, pembelaan, itu semua Tuhan sediakan buat kita. Matius 5 dan Lukas 6 bicara tentang kebahagiaan. Roma 14 ayat 17 bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan pengen banget kita punya hal-hal ini. Kalau bicara tentang jasmani, kenapa? Karena Tuhan pengen kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan gak mungkin kasih kita perintah untuk kasih minum ke orang lain kalau kita sendiri kehausan. Logis kan? Tuhan gak mungkin bilang sama saya, Nathan kasih orang itu minum kalau saya sendiri sedang struggling dengan rasa haus. Makanya Tuhan pengen banget memberkati kita, bukan cuma pas-pasan. Tuhan pengen banget memberkati kita berlimpah-limpah supaya kita jadi berkat buat orang lain. Nah, itu bicara jasmani, demikian juga rohani. Kita gak bisa akan menjadi berkat buat orang lain secara rohani kalau kita nggak punya pengalaman rohani. Nah, saya senang dengar kesaksiannya Ricky. Ricky bisa jadi berkat buat banyak orang lewat kesaksiannya setelah mengalami. Jadi saudara jangan pernah merasa kok aku ngalamin gini ya, Karena waktu Tuhan izinkan kita ngalamin sesuatu yang kita nggak suka, minimal kita bisa jadi kekuatan buat orang lain yang akan ngalamin yang sama atau sedang mengalami yang sama. Nah, bicara tentang kebahagiaan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, sesuatu yang menarik. Karena kita harus punya sukacita yang melimpah dalam hidup ini. Kita harus punya sukacita yang melimpah. Karena sukacita itu menular. Yang suka kata yes. Kalau nggak percaya coba aja senyum kanan kiri. Waktu kita senyum sama orang, orang akan tertular ikut senyum.
kebahagiaan itu menular. Sukacita itu menular. Jadi minimal kalau kita mau ngomong, aku mau jadi berkat, kita bisa jadi berkat lewat hal yang paling sederhana. Memberi sukacita. Akan menjadi sesuatu yang awkward, akan menjadi sesuatu yang aneh. Kalau kemarin kita bicara tentang memenangkan jiwa dalam ibadah doa. Misalnya kita orangnya cembetut aja, mukanya kayak kuda gitu panjang. Terus kita tiba-tiba ngajak orang, yuk ikut ke gereja sama aku gitu ya. Terus orangnya bilang, ngapain gue ikut ke gereja sama lu? Gue lebih suka cita daripada lu. Gitu kan? Nah, akan berbeda ceritanya kalau kita penuh dengan sukacita. Walaupun ada begitu banyak masalah, walaupun dunia menghadapi uncertainty hari-hari ini, tapi kita tetap sukacita, orang-orang akan nanya, kuncinya apa sih Pak, Bu, Koh, Ci? Atau apapun panggilannya, kuncinya apa sih? Nah, waktu orang udah nanya kuncinya apa, kita bisa ngomong, mau tahu kuncinya? Ikut ke gereja sama gue yuk. Powerful kan? Tapi kalau dibalik, kitanya cembetut aja. Tadi saya ngomong kayak kuda, kasihan kuda, disama-samain. Pokoknya mimiknya jelek banget, terus kita tiba-tiba ngomong sama orang, ikut aku yuk ke gereja. Ya orang mikir, ngapain gue ikut sama lu? Nah, jadi saya hari ini tergerak bicara tentang salah satu bentuk berkat Tuhan adalah kebahagiaan, sukacita. Dan saya punya pengalaman banyak tentang hal itu. Orang-orang sering nanya sama saya, Pak Nathan rahasianya apa sih senang terus? Pak Nathan rahasianya apa sukacita terus? Saya bilang rahasianya sederhana banget, punya istri yang baik, punya anak-anak yang baik. Iya, itu juga, tapi saya bilang saya punya Tuhan Yesus yang baik. Itu kan keren. Jadi orang sering ngomong sama saya, Pak Nathan, gak pernah susah, gak pernah ada masalah ya. Gak pernah ada tantangan. Ya saya bilang lu gak tahu aja gitu kan. Nah itu hal-hal yang mesti kita alami. Dan kalau kita sadar Tuhan panggil kita untuk jadi berkat, Tuhan terlebih dahulu akan mengisi hidup kita. Mengisinya bukan pas-pasan, tapi mengisinya sampai meluap-luap, melimpah-limpah, fullest. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan ngelihat, oh iya ya, beda ya, gitu ya. Nah hari ini kita akan ngelihat tema khotbah hari ini, tema firman Tuhan hari ini adalah penghalang berkat Tuhan. Secara khusus hari ini saya ambil dari teks Yakobus 4 ayat 2 sampai 4. Penghalang berkat Tuhan sebetulnya banyak ya. Seperti janji saya, udah 3 minggu ini kita khotbah seri, kita belajar sama-sama. Kita mau menjadi wadah yang siap untuk terima berkat Tuhan. Hari ini kita lihat dari sisi, apa sih yang menghalangi berkat Tuhan? Saya akan bacakan buat kita semua, Yakobus 4, 2, 3, dan 4. Saya senang banget kalau saudara nyatet gitu ya, biar tetap ingat. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi poin nomor 1, nanti kita akan lihat summary-nya. Kenapa berkat Tuhan enggak dicurahkan kepada kita, padahal Tuhan mau banget memberkati kita. Nomor 1, karena kita tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita lihat next slide, saya summary ini, saya make summary. Apa sih yang menghalangi berkat Tuhan? Dalam teks Yohanes 4, 2-4,
Kita lihat ada beberapa poin ini. Poin yang pertama, karena kamu gak berdoa. Atau yang nomor 2, salah berdoa. Berdoa sih, tapi salah. Nomor 3, iri hati. Nomor 4, tidak setia. Nomor 5, persahabatan dengan dunia. Saya harap kita punya cukup waktu untuk membahas 5 poin ini. Kalau enggak ya nanti kita lanjutkan. Kita lihat nomor 1 dulu tentang doa. Doa definisinya adalah nafas kehidupan rohani. Kalau bicara nafas kehidupan rohani, kita mau berkaca manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Rasul Paulus lebih detail, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan roh. Nah hari ini saya mau simplify aja, terdiri dari 2, jasmani dan rohani. Secara jasmani supaya hidup jasmani kita hidup, itu kita perlu bernafas. Yang mengerti katakan yes. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Nah, bicara tentang nafas kehidupan berarti sesuatu yang harus kita lakukan continuously. Gak bisa gitu kita rapel. Oh nanti aja gue napasnya dirapel. Napasnya seminggu sekali di gereja. Terus tahan selama seminggu. Matilah. Mati. Demikian juga jasmani dan rohani sama. Kita gak mungkin bisa ngomong kita kayak putri duyung. Sekali-sekali doang yang keluar dari air, tapi sehari-hari di air. Nggak bisa. Nah, ikan aja di dalam air bernafas kok. Jadi kita mesti ngerti definisi dari doa adalah nafas kehidupan. Harus kita lakukan continuously. Yang kedua, doa itu bicara tentang dialog atau komunikasi 2 arah. Jadi kita kan masih muda ya, sepantaran. Sebagai orang-orang muda kan kita sering bertanya-tanya, ngapain juga berdoa? Kan Tuhan sudah tahu, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu isi hatiku. Tuhan tahu kebutuhanku. Jadi ngapain berdoa? Nah, orang yang punya pemikiran seperti itu, mereka pikir doa isinya minta. Doa itu isinya bukan minta. Atau doa isinya bukan minta saja. Memang salah satu isi doa adalah minta. Nah, tapi kita sama-sama belajar di sini doa isinya adalah komunikasi 2 arah. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkepribadian. Suka diajak ngobrol. Saudara yang punya anak baru beberapa. Jadi saya ambil contohnya bukan yang punya anak. Saudara sudah punya pasangan, saudara punya sahabat, ada yang sudah menikah juga. Bayangin kalau kita punya teman, punya sahabat, punya pasangan, menuju ke arah serius, bahkan sudah menikah. Pasangan kita ngomong sama kitanya doang kalau pas butuh. Rasanya gimana? Pas butuh doang. Kalau anak-anak ngomong sama papanya, sama mamanya, Pak, udah perlu bayaran sekolah, masuk semester baru. Atau akhir bulan, Pak, perlu bayar uang kos. Tapi selama 30 hari sisanya nggak pernah ada komunikasi. Bayangin, rasanya gimana kalau jadi orang tuanya? Atau saudara yang punya teman, butuhnya aja, kalau ada butuhnya aja nanya sama kita. Kalau semuanya lancar-lancar aja, semua fine-fine aja, nggak pernah tuh say hello, nggak pernah. Rasanya gimana? Halo? Kesel. Nah, secara tidak kita sadari, kita sering memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita ngomong sama Tuhannya kalau lagi butuh aja. Jadi doa itu bukan cuman minta, tapi Tuhan seneng ada komunikasi. Kita memang orang Asia dikenal tidak terlalu romantis. Tapi saya mau tanya sama saudara, kapan terakhir kali saudara sungguh-sungguh nih? Kapan terakhir kali saudara dengan sungguh-sungguh ngomong, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Kapan terakhir kali? Saya tidak judge
saudara-saudara. Cuma mau ngingetin aja. Nah, buat yang sudah menikah, kata-kata seperti itu sangat penting. Jadi jangan pernah berpikir, udah punyanya, udahlah gak usah ngomong-ngomong gitulah, lebay. Enggak. Ternyata istri itu seneng kalau suaminya ngomong, I love you. Bener gak? Bener gak istri-istri? Tuh kan, Pastor Lina ngomong. Demikian juga suami, seneng kalau istrinya ngomong, I love you. Tapi serius ya, bukan gombal. Itu sesuatu yang wajar. Kalau orang punya feeling, punya emosi, pasti seneng. Nah, kapan terakhir kali? Atau kapan terakhir kali kita mengucap syukur sungguh-sungguh sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh mengucap syukur? Emang Tuhan mesin gitu ya? Mesin, atau saya mau ngomong lebih vulgar, emang Tuhan ATM apa ya? Yang setiap kali kita mau ambil uang harus ada. Enggak begitu ya. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ dikatakan tetaplah berdoa, pray without ceasing, doa tanpa henti. Lukas 18 ayat 1, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Jadi dari 2 ayat ini kita bisa melihat doa itu harus dilakukan berkesinambungan, tanpa henti, tanpa jemu-jemu. Nah, beberapa bulan lalu saya pernah sampaikan ini, atau beberapa tahun lalu supaya ingat lagi, saya membagi doa menjadi 3 jenis doa. Yang pertama, kita melakukan doa di setiap saat. Setiap saat. Kita ini bersyukur ya jadi orang Kristen. Tadi Pastor Lina nggak tahu saya mau khotbah ini, tapi on the way ke sini tadi dia cerita sebagai konfirmasi buat khotbah ini. Dalam perjalanan dia cerita kita bersyukur jadi orang Kristen, kita bisa berdoa dengan gaya apapun, dengan kondisi apapun, tidak secara ritual kayak orang-orang agama lain. Bener gak? Tapi unfortunately, walaupun orang Kristen diberi kebebasan seperti itu, pertanyaannya, kita suka berdoa gak? Dalam segala hal kita bisa berdoa. Sambil nyetir, sambil kerja, sambil masak, kita bisa ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Pertanyaan, kita lakukan enggak? Ingat, Tuhan kita Tuhan yang lembut, senang diajak ngobrol, senang ada say hi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya sering sharing sama saudara kalau ke mall, susah cari parkir, tapi waktu dapat parkir saya selalu bilang terima kasih Tuhan buat parking space-nya. Simple. Tapi saya percaya saya bisa dapat parkir, itu juga dari Tuhan. Terima kasih Tuhan bisa makan steak. Tapi juga terima kasih Tuhan buat abonnya. Steak sama abon kan sama-sama daging. Satunya gede, satunya shredded. Suwir-suwir. Pernah gak kita bersyukur? Terima kasih Tuhan aku bisa nafas. Waktu COVID kemarin begitu mahal orang pakai ventilator. Kita yang bisa nafas dengan bebas, pernah gak mengucap syukur? Dan itu bisa kita lakukan casually. Gak perlu dengan sebuah ritual yang yang rumit. Gak perlu. Kita kayak sama bapaknya, ya memang sama bapaknya kan. Ngobrol sama bapaknya. Itu doa yang pertama di setiap saat. Nah yang kedua adalah doa bersama. Doa bersama sama seperti yang kita lakukan hari ini, sama seperti yang kita lakukan kemarin. Doa bersama itu enak. Kenapa? Karena ada yang mimpin. Ada worship leader, ada singers, ada pemusiknya. Nah musik itu seperti oli buat mesin. Berasa begitu gak saudara? Kalau kita doa, pujian, penyembahan,
ada yang ngiringin musik rasanya lebih enak. Ada olinya, mesinnya nggak kerja keras. Dan itu kita lakukan enak loh, doa bersama. Makanya saya mau mengetuk pintu hati saudara-saudara, sering-seringlah doa bersama. Kalau ada doa bersama jangan menyia-nyiakan. Saya sungguh menikmati saat-saat doa bersama. Kenapa? Karena di saat doa bersama kita mengalami dikuatkan. Pemimpin pujiannya, pemimpin doanya semangat kan. Wah, kita ikut semangat. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang yang nggak ke gereja terus ditanyain, kok udah lama nggak ke gereja kenapa? Terus jawabannya banyak masalah. Justru lagi banyak masalah ke gereja dong. Karena waktu kita banyak masalah, banyak tekanan hidup, kita ke gereja, kita dikuatkan. Yang mengerti kata yes. Tapi aneh, ada beberapa dari saudara banyak masalah makin jauh. Ibaratnya tukang sate itu ngebakar sate pakai areng kan. Coba arengnya satu diambil aja. Arengnya satu diambil taruh di atas trotoar. Itu arang yang ditaruh di atas trotoar paling cepat mati baranya. Tetapi waktu arangnya diambil kembali dimasukin ke pembakaran sate tadi, yang lain masih membara, dia ikut membara juga akhirnya. Itu kurang lebih gambaran kerohanian kita. Kalau kita memisahkan diri dari komunitas, mati rohani kita. Makanya penting banget kita doa bersama. Saya senang banget kalau ada aja doa bersama. Kenapa? Enak. Kitanya ringan. Kita tinggal ngikutin flow-nya aja. Kayak orang berenang gitu ya. Ngikutin yang lain ikut berenang. Kayak jogging, kalau rame-rame jogging lebih semangat. Kayak sepedaan, kalau rame-rame sepedaan lebih semangat. Coba sendirian. Coba treadmill sendirian. Ngeliat kanan kirinya, lagi pada makan. Waduh, berat bener. Jadi kita perlu doa bersama. Nah, nomor 1 doa pribadi bisa kita lakukan kapanpun. Nomor 2 doa bersama. Nomor 3 doa pribadi yang kita harus beda dengan nomor 1. Kita harus set aside. Kita harus, kalau tadi nomor 1 sambil ngapa-ngapain bisa. Tapi nomor 3 kita harus benar-benar consecrate, menguduskan, mengususkan. Ada waktu, ada tempat yang harus dikhususkan. Dan ini keren. Karena waktu lewat kita berdoa pribadi, kata-katanya itu, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di saat kita berdoa sendiri, banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bocorkan kepada kita. Banyak rahasia-rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya pribadi, ngalamin banyak, saya gak usah ceritain. Banyak rahasia-rahasia. Jadi itu 3 jenis doa. Gak boleh milih, kita masing-masing, gak boleh. Pastor saya nomor 1 aja kayaknya enak deh. Nomor 2, nomor 3 gak mau. Gak bisa, kita harus melakukan 3-tiganya. Lagi ngapa-ngapain doa, yes. Terus doa bersama, kita harus jalin doa bersama. Dan yang ketiga, kita harus punya waktu-waktu khusus. Kita doa pribadi sama Tuhan. Isinya apa? Mengucap syukur. Minta boleh enggak? Boleh minta. Ngobrol aja sama Tuhan. Dan Tuhan akan menyampaikan hal-hal yang unbelievable, unexpected. Tuhan akan sampaikan kepada kita. Saudara pengen tahu syarat doa kita didengar Tuhan? Saudara tak pengen tahu syarat doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita lihat poin berikutnya. Syarat supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan waktu ditanya sama murid-muridnya, murid-murid nanya sama Tuhan Yesus, Guru ajar kami berdoa. Tuhan Yesus ngajarin, kalau kamu mau berdoa, berdoa begini nih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada sebuah clue yang Tuhan sampaikan di sini. Dan hari ini saya mau tekankan yang kalimat yang terakhir.
Tuhan ngajarin kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini, kalau berdoa, pastikan dalam mindset kita, dalam pikiran kita, kita berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Dan luar biasanya Tuhan bukan cuma ngajarin, tapi Tuhan juga menjadi teladan buat kita, menjadi contoh. Kita lihat dalam Matius 26 ayat 39, kejadiannya adalah di saat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Oh, dia stres berat tuh, stres berat. Kitab Lukas menuliskan bahwa peluhnya, keringatnya mengeluarkan darah. Nah, secara medis terbukti orang yang keringatnya mengeluarkan darah itu karena pembuluh darahnya pecah. Kok bisa pembuluh darahnya pecah? Karena stres berat. Stres berat. Makanya heran kalau dikit-dikit zaman sekarang sering orang ngomong, gue lagi stres nih, gue lagi stres nih. Pernah nggak ngalamin stres sampai pembuluh darahnya pecah? Kayaknya belum pernah ya. Di ruangan ini saya nggak pernah lihat. Nah, Tuhan Yesus mengalami itu, dia penuh tekanan, dia stres berat. Kenapa? Karena harus menanggung dosa seisi dunia. Dan di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, dia berdoa kepada Bapaknya, kalau boleh Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Sesuatu yang wajar ya doa begitu ya. Karena dia merasa bebannya berat banget. Kalau boleh. Tetapi kalimatnya ditutup dengan apa? Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi ini harusnya menjadi sebuah pengertian, menjadi sebuah pattern buat kita. Di setiap kali kita berdoa, kita minta Tuhan biar kehendak-Mu saja yang jadi. Saya ngaku sama saudara-saudara semua, yang paling kenal saya ya Pastor Lina. Dia sendiri sering ngomong, jadi orang banyak banget pengennya. Iya, saya ngaku saya banyak banget pengennya. Dan kalau saya punya pengen sesuatu, saya ngomong sama Tuhan, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi saya selalu ngomong, biar kehendak-Mu yang jadi. Karena kalau kehendak Tuhan yang jadi, God will make a way where there seem to be no way. Tuhan yang akan buka jalan. Kalau itu kehendak Tuhan. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, wah kita babak belur, benjol-benjol, nabrak-nabrak, jeduk, jeduk, jeduk. Saya akui saya punya banyak pengen. Tapi saya mau juga memberikan contoh kepada saudara-saudara. Punya banyak pengen, nggak apa-apa. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. 1 Yohanes 5:14. Kita baca sama-sama aja yuk. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendak-Nya. Nah, kalau kita punya keinginan yang sudah selaras dengan maunya Tuhan, wah enak. Mungkin saudara jadi bingung, kalau gitu gimana ya? Oh, saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh supaya saudara ngerti. Tapi saudara yang belum punya anak mungkin susah nangkepnya, tapi gak apa-apa. Someday saudara akan ngalamin. Buat kita yang sudah punya anak, kita sayang sama anak-anak kita. Saya sayang banget sama Abigail dan Phoebe. Sayang, super sayang. Tapi harus saya akui, kadang-kadang ada permintaan mereka yang membuat hati saya berat. Dan waktu mereka minta sesuatu yang membuat hati saya berat, di situ saya belajar. Sometimes, kadang-kadang ada permintaan-permintaan saya yang membuat hati Tuhan berduka. Saya jadi ngerti waktu udah punya anak. Oh, jadi perasaan Tuhan kayak gini ya. Kita sebagai orang tua, kita punya cita-cita buat diri kita, yes.
Tapi kita juga sebagai orang tua punya cita-cita buat anak-anak kita. Betul ya Pak Ibu ya? Gitu. Kita punya cita-cita buat anak-anak kita. Kita punya pemikiran di kepala kita. Walaupun mungkin tidak secara spesifik anakku harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi in general kita punya cita-cita. Terus tiba-tiba di saat kita lagi ngobrol sama anak-anak kita. Terus anak-anak kita atau anak kita ngomong sama kita. Daddy or mommy, aku mau begini. Nah, waktu keinginannya selaras dengan cita-cita yang kita miliki buat dia, ada sukacita yang besar. Betul ya Pak, Bu? Ini saya mau kasih contoh. Not necessary like that. Misalnya kita bermimpi, wah keren juga kan anak gue jadi dokter. Terus nanti jadi spesialis dan seterusnya. Tapi gak pernah ngomong, kita cuma berpikir gitu aja. Tiba-tiba, Daddy, I want to be a medical doctor. Wow, berarti itu sebuah keinginan yang selaras. Kalau keinginannya sudah selaras, kita sebagai orang tua langsung ngomong sama anak-anak kita, let's do it. Kamu butuh apa aja, Daddy or Mommy, we will prepare. Nangkap gak saudara? Tapi kalau ada sebuah permintaan yang tidak selaras, membuat hati kita berat, membuat hati kita berduka. Nah, saya mau ambil contoh, misalnya saya punya anak laki, misalnya. Saudara tahu siapa saya? Saya pendeta, saya gembala. Misalnya saya punya anak laki, misalnya. Tiba-tiba satu hari saya punya anak laki, dia ngomong sama saya, Daddy, can you please take me to somewhere. Terus jadi tanya, mau ngapain? Aku mau tindik. Bukan cuma kuping, tapi hidung juga. Itu keinginan yang membuat hati saya terluka. Kenapa? Lu gak tahu siapa gua. Saudara nangkep gak? Aku ini pendeta. Aku ini gembala. Kalau mau tindik, bukan cuma kuping, hidung juga. Nah, itu adalah contoh keinginan yang mendukakan hati Bapa. Kenapa? Saya menemukan jawabannya waktu saya siap khotbah ini. Karena si anak tidak mengenal siapa bapaknya. Kalau si anak mengenal siapa bapaknya, dia tidak akan punya keinginan kayak gitu. Yang mengerti kan Yesus? Kalau aku tahu bapakku ini pendeta, bapakku gembala, kan gak mungkin. Ini kenalin anak saya, tindik sini. Terus waktu disapa sama pembimas, yo Pak, shalom. Loh, ini taruh di mana muka nih? Jadi saya menemukan jawabannya, permohonan, permintaan, keinginan seperti itu, karena dia tidak mengenal siapa bapaknya. Jadi waktu saya siap khotbah ini Tuhan kasih sebuah hikmat kepada saya. Doa, saudara boleh catat ini. Doa adalah tools. Doa adalah sarana. Doa adalah cara kita ngecek seberapa kita mengenal Bapak kita. Karena waktu kita berdoa, kita ngomong, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tadi kan kita udah baca di kitab Yakobus. Kenapa kamu berdoa dan tidak mendapat? Karena kamu berdoa dengan hawa nafsu. Jadi waktu kita berdoa dengan hawa nafsu, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Bapak kita di sorga gak kayak gitu loh. Ya mengerti kan Yesus? Jadi saya ulang sekali lagi, waktu siap khotbah ini saya menemukan doa adalah tools, sarana, di mana kita bisa ngaca. Waktu kita berdoa sama Tuhan, mintanya ini, ketahuan loh seberapa kenal kita sama Bapak kita. Tuhan aku mau kerjaan itu, tapi kerjaan itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Kalau kamu minta kerjaan itu, kamu belum kenal siapa Tuhan kamu. Fakta. Iya enggak? Sekarang, what kind of prayers
you have. Dan di sini ngomong adalah sebuah keberanian percaya kalau kita berdoa dan doa kita sudah selaras dengan maunya Tuhan. Padahal Alkitab ngajarin kita harus lambat tapi pasti memiliki keserupaan dengan Kristus. Nah, kalau kita sudah memiliki keinginan yang selaras dengan keinginan Tuhan, wah tinggal tunggu waktunya aja lah. Yang setuju kan? Yes. Syarat yang kedua, gimana sih supaya doa kita menjadi doa yang berkenan di hatinya Tuhan? Yakobus 5:16 ayat yang sangat terkenal. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Doa orang benar sangat besar kuasanya, very powerful, dan ada hasilnya, ada dampaknya. Nah, gimana caranya supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan? Ternyata di sini ngasih rahasianya. Jadilah orang-orang yang benar. Nah, tapi kan saya suka raising question. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya jadi orang yang benar? Nobody's perfect. Tidak ada orang sempurna di muka bumi ini. Saudara tidak sempurna, saya juga gak sempurna, ya gak? Ternyata rahasianya Tuhan kasih di ayat atasnya. Sebelum kita menaikkan doa dan permohonan kita, Tuhan mau kita saling mengaku dosa. Bahasa sederhananya, sebelum kita berdoa, kita harus mau mengampuni. Nobody's perfect. Kita gak sempurna, orang lain juga gak sempurna. Kadang-kadang orang menyakiti kita. Nah, gimana caranya doa kita berkenan di hati Tuhan? Kita harus melepaskan pengampunan sebelum berdoa. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngajarin, ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan? Waktu kita sudah terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Mungkin saudara bilang, pastor gampang banget ngomong mengampuni, gak pernah disakiti. Siapa bilang? Tapi waktu kita berani melepaskan pengampunan, itu menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Jadi please ya, kalau berdoa, gak usah nginget-ngingetin Tuhan. Misalnya ada orang menyakiti kita, terus kita ingat ayat itu, pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Terus kita berdoa, Tuhan, pembalasan adalah hakmu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, balas orang itu, habisi dia, kutuk dia. Waktu Tuhan ngasih ayat itu, Tuhan tuh ngasih tahu gini loh, pembalasan itu hakku bukan urusanmu. Nangkap gak saudara? Jadi udah gak usah diinget-inget. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, menyakiti kita, Tuhan Yesus gak usah diinget-inget. Tuhan kan pembalasan hakmu, ada tertulis dalam kitab. Aku ingetin Tuhan biar engkau gak lupa. Kutuk dia, habisi dia. Gak usah. Kalau kita berdoa kayak begitu, berarti kita belum mengampuni. Dipastikan seluruh isi doa kita isinya hawa nafsu. Jadi udahlah, lepaskan pengampunan. Susah pastor, tahu saya, susah. Tahu. Tapi kuncinya di situ. Waktu kita bisa melepaskan pengampunan, doa kita akan berkenan di hati Tuhan. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Damai.
sakit emang, tapi kita tidak mau menjadi orang yang terbelenggu. Kita mau menjadi orang yang bebas. Dan luar biasa hari ini kita belajar satu hal. Kita mau waktu berdoa, Tuhan dengar. Bukan cuma dengar, Tuhan jawab. Bukan cuma jawab, Tuhan kabulkan. Ya enggak? Jadi saya menemukan lagi, doa itu kalau tadi saya ngomong tools atau sarana yang membuat kita ngaca, reflect. Kita ini udah serupa dengan Kristus atau belum? Sama. Tuhan pengen kita belajar untuk terus mengampuni. Kenapa? Karena itulah doa adalah sarana untuk kita bisa semakin hari, semakin align, semakin selaras dengan sifat-sifatnya Tuhan kita. Sisanya saya akan ngebut menghalang berkat Tuhan next. Nomor 1 dan 2 kita udah bahas. Kamu tidak berdoa, kamu salah berdoa. Nomor 3, penghalang berkat Tuhan menurut Yakobus 2-4. Yang ketiga adalah iri hati. Iri hati. Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pokoknya kalau udah ada iri hati, hancur dunia persilatan. Kain membunuh Habil karena iri hati. Saul berusaha membunuh Daud karena iri hati. Itu 2 contoh aja. Banyak contohnya. Gara-gara iri hati, orang jadi saling membenci, berkelahi, bertengkar, dan sebagainya. Jadi penghalang berkat yang berikutnya adalah iri hati. Yuk kita sama-sama belajar nggak ngiri sama orang lain. Karena saudara-saudara sadar atau tidak sadar, banyak orang juga ngiri sama kita. Jadi ngapain juga ngiri sama orang? Saudara yang pernah ke rumah kami, saudara tahu kami tinggal yang nggak ada pagernya. Jadi kalau ada tetangga yang beli TV baru, pasang AC baru, beli kulkas baru, kita lihat. Nah kalau saya jadi orang yang gampang ngiri, udah sakit hati dari dulu. Soalnya tetangga ganti TV, pasang AC, ganti kulkas, atau beli mobil baru, itu dengan jelas kelihatan. Bahkan ada pepatah ngomong, rumput tetangga lebih hijau. Dan saya menemukan sebuah fakta. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena kita lebih sering ngeliatin rumput tetangga. Saya pernah sharing sama saudara, kalau pulang dari pergi, saya nggak buru-buru masuk rumah, saya berdiri di depan rumah, saya ngeliatin rumah saya. Dan saya membanggakan, bagus ya rumahnya. Bagus rumahnya. Kenapa? Gue gak peduli sama rumput tetangga. Gue juga punya rumput. Iya kan? Jadi kalau ada bilang rumput tetangga lebih hijau, emang gue pikirin. Rumah tetangga lebih bagus. Enggak, rumah saya lebih bagus. Kenapa? Karena saya fokus dengan rumah saya sendiri. Itu contoh doang loh, ngomong rumput, ngomong rumah. Sekarang saya mau bikin sesuatu yang lebih general. Begitu banyak orang ngiri sama hidup orang lain. Ya enggak? Kenapa orang ngiri sama hidup orang lain? Karena kita tidak fokus dengan hidup kita sendiri. Sukanya ngeliatin hidup orang. Enak ya dia ya, enak loh kerjanya begitu. Enak loh dia WFH. Orang yang WFH ngiri, enak loh dia WFO. Terus hanya muter-muter. Dan saya menemukan sebuah jawaban, menjadi kesimpulan. Tuhan menciptakan saya untuk jadi Nathan. God create me to be Nathan. My calling, my passion is to be a better Nathan. Tuhan ciptain kalian menjadi diri kalian sendiri. Perjuangan kita menjadi versi yang terbaik setiap hari.
Saya mau menjadi Nathan yang lebih baik dari kemarin. Saya mau menjadi Nathan yang lebih baik dari hari ini. Itu aja. Gak usah nyontoh-nyontoh orang. Gak usah banding-bandingin sama orang. Jadi saya menemukan kedamaian loh. Nggak, belajar dari orang lain boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah banding-bandingin. Dan saya menemukan kedamaian. Wah, enak. Yang berikutnya, penghalang berkat yang berikutnya adalah ketidaksetiaan. Saya ketemu ayat yang bagus di Matius 25 ayat 21 dan 23. Saudara sudah tahu cerita ini, cerita tentang talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 mirip-mirip kata-katanya. Waktu setia dalam perkara kecil akan dianugerahi perkara yang lebih besar. Nah, masalahnya ada orang-orang yang baru dapat kecil aja berubah jadi tidak setia. Baru dapat kecil aja, waduh senengnya luar biasa. Baru dapat kecil aja sudah euforia, yes, terus jadi gak setia lagi. Padahal Tuhan sudah menyediakan, mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi kan berkat Tuhan gak pernah jeblok, gak pernah langsung gede. Satu-satu, step by step. Nah, along the way, waktu step by step ini, Tuhan sama sekaligus ngeliat step by step, setia gak nih? Baru dikasih segini, gak setia. Jadi gak dapat yang gede deh. Jadi saya menemukan ayat ini keren banget. Yakobus ini, mau menerima berkat Tuhan, suka berdoa, jangan iri hati, dan jadilah orang yang tetap setia. Walaupun dapatnya, wah ini kayaknya bagus nih. Tapi ingat, the best is yet to come. Yang terbaik ada di depan kita lagi. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap setia, tetap sungguh-sungguh. Dan saya mau mengingatkan saudara, khotbah saya tentang talenta. Waktu saya belajar tentang talenta lagi, saya menemukan definisi setia menurut Alkitab ternyata sesuatu yang berbeda dengan paradigma kita selama ini. Definisi setia menurut Alkitab bukan seperti garis lurus, bukan bicara konsistensi, enggak. Definisi menurut Alkitab yang dapat 2 menghasilkan 2, jadi punya 4, bener? Yang dapat 5 menghasilkan 5, jadi 10. Orang yang stagnan, orang yang konsisten, dapat 1, tetap punya 1. Itu konsisten kan? Tapi Tuhan bilang sama orang yang dapat 1 itu, kamu hamba yang jahat. Jadi definisi setia, bukannya gereja kita mau ulang tahun yang ke-7, bulan depan, bukannya 7 tahun lalu saya datang ke Hope Church sebagai jemaat. Dan sampai hari ini saya tetap setia sebagai jemaat. Kayaknya bagus banget deh. Setia, datang terus, gak pernah bolong. Setia jadi jemaat. Duduknya juga di situ terus. Saya gak nyindir siapapun. Tapi kalau definisi Alkitab setia adalah growing, bertumbuh. Jelas kan? 2 jadi 4, 5 jadi 10. Bertumbuh, itu setia. Jadi kalau 7 tahun lalu join dengan Hope Church jadi jemaat, mestinya hari ini saudara sudah punya pelayanan yang saudara bisa bagikan ke orang lain. Yang sudah kata yes. Bahkan saya punya doa, cita-cita, impian. Satu hari kelak, ada beberapa dari saudara dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh ngomong sama saya, mau diutus membuka cabang di mana-mana. Yang terakhir kita lihat summary-nya tadi, penghalang berkat Tuhan. Yang terakhir adalah persahabatan dengan dunia. Seringkali kita suka cara-cara dunia.
Kita seringkali berpikir apa yang dilakukan oleh dunia sudah benar. Makanya penting banget kita bergaul karib, bergaul erat dengan firman Tuhan. Supaya kita tahu mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita lihat ayatnya Kolose 3, 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Mazmur 1 ayat 1, ayat yang terkenal, yang gak asing buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi pastikan kita tidak melakukan apa yang menjadi standar dunia. Pastikan kita tidak melakukan apa yang menjadi trik-trik dunia, tapi kebencian di mata Tuhan. Gimana caranya? Ya, kita harus bergaul erat dengan firman supaya kita ngerti. Sudah mau diberkati? Doa saya saudara-saudara semua diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Makanya 3 minggu berturut-turut kita mau menjadi wadah yang siap menerima berkat Tuhan. Sekarang kita berdiri sama-sama. Kami bersyukur Bapa, sungguh bersyukur. Kami punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang gak pernah tinggalkan kami. Walaupun kadang-kadang kami mendukakan hati Tuhan. Kadang-kadang kami mengecewakan Tuhan. Engkau selalu tetap ada buat kami. You are a very present help in time of need. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak setia. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali punya keinginan yang mendukakan hati Tuhan. Kalau seringkali doa kami tidak menunjukkan kami anak-anak-Nya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, Roh yang lembut, kami izinkan Kau bekerja sebebas-bebasnya, menuntun kami, membentuk kami, supaya kami boleh semakin dekat lagi sama Tuhan. Lambat tapi pasti kami mau memiliki keserupaan dengan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi biar Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan orang. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kami ke tempat yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya. Bekerjalah sebebas-bebasnya di Hope Church. Bekerjalah sebebas-bebasnya di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu semua yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Amin. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik. Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Dan kami sekarang punya giliran untuk memberikan yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang akan memberi. Berkati juga yang mengelola keuangan gereja-Mu di tempat ini. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bapak, di akhir dari ibadah ini kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu buat setiap kami. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan.
perlengkapi mereka lebih lagi Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar demi kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak yang sudah hadir, baik di ruangan ini maupun yang ada di bawah, Engkau berkati Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Dan kami akan terus berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja sebebas-bebasnya di gereja ini. Gereja ini boleh menjadi gereja yang hidup, yang energik, karena ada Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Syukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia